Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, jumpa kembali di channel SNA Renkar. Dalam video kali ini saya akan ngebahas cara menyewakan mobil lepas kunci yang insya Allah aman. Saya akan melanjutkan video yang sebelumnya. Sekarang saya akan ngebahas tentang data perusahaan. Jadi salah satu syarat mobil lepas kunci itu kita harus pelajari data perusahaan. Data perusahaan itu yang saya lakukan itu kita harus tahu konsumen itu berapa lama bekerja atau berapa lama dia buka usaha gitu. Yang pertama itu. Yang kedua terkait status atau jabatan konsumen tersebut. Yang ketiga itu meskipun kita gananya ya, cuman kita bisa menebak ya, setidaknya bisa ada di kira-kira gitu. Saya gak nanya tentang, karena ini tentang omset per bulan gitu, omset per bulan berapa. Kalau saya gak nanya kalau itu. Kalau mau ditambahkan itu boleh, karena sebagian renta rekan-rekan saya juga ada yang melakukan seperti itu, jadi menanyakan tentang penghasilan dia per bulan gitu. Kalau saya pribadi sih gak nanya, tapi kalau misalkan mau nanya silahkan juga, mau ditambahkan. Nah, yang baru ketiga ya tentang omset. Terus yang keempat itu jumlah karyawan. Nah, kalau perusahaan besar kan udah kebaca ya, udah kita lihat karyawannya berapa gitu. Terus dia kerjanya itu apakah kontrak, apakah karyawan tetap kalau karyawan. Terus luas tempat usaha, kalau dia pengusaha kita mempertimbangkan juga di situ. Nah, kenapa lama usaha kita mintai keterangan atau kalau ngasih isi form survei harus diisi, karena kita kalau misalkan dia udah kerjanya udah lama, apalagi karyawan tetap, insya Allah itu kuat gitu. Insya Allah salah satu syarat beliau itu kuat gitu. Terus jabatan juga, ketika jabatannya tinggi itu juga menjadi salah satu penguat gitu. Ada konsumen yang jabatannya tidak tinggi, dia nyewa mobil lepas kunci Fortuner. Nah, kita kalau mau ngasih nggak mungkin kan ya. Nah, saya juga nggak mungkin ngasih mobil lepas kunci yang ketika dia karyawan jabatannya tidak tinggi ya gitu. Dan kita bisa tebak gajinya itu ya kurang lebih sekitar 3,5 juta lah, 4 juta lah, antara itulah. Sewa mobil Fortuner yang harga per harinya itu lepas kunci kurang lebih 1,2 gitu. Itu gak masuk akal gitu. Terus jumlah karyawan itu udah dibaca tadi ya, termasuk jumlah karyawan itu kalau dia pengusaha, kalau karyawannya banyak itu kuat, insya Allah kuat. Apalagi cabang usahanya itu lumayan banyak ya, lebih dari satu ya, lebih dari satu. Dan tempatnya itu misalkan sewa di tempat yang strategis semua gitu. Nah, itu penguat untuk data perusahaan, pekerjaan atau usaha dia gitu. Makanya luas tempat usaha, lokasi strategis itu sangat penting kalau dia pengusaha. Nah, ketika dia pengusaha, dia menyewa di tempat yang budgetnya itu kita udah tebak pasaran di situ itu 1 tahun 200 juta itu, 200 juta 100 juta ke atas, itu insya Allah kuat gitu, insya Allah
kuat. Terus terkait data perusahaan itu kita selalu konfirmasi karena pernah kejadian di rental, rekan-rekan kami juga dia kecolongan ketika si konsumen ngasih syarat dan dia bekerja di sini misalkan, ternyata di palsu, data yang dikirim palsu. Kesalahan rental tersebut dia tidak ngecek, tidak konfirmasi ke perusahaan gitu. Harusnya kita konfirmasi ketika dia karyawan PT ini, kita konfirmasi. Biasanya suka ada yang namanya nomor kontak perusahaan, kita konfirmasi apakah betul ini karyawannya ini betul, jabatannya apa, nah, ini berapa lama bekerja, oh iya Pak dia itu karyawan tetap tuh. Itu menguatkan kita. Tanpa kita datang langsung juga, tanpa survei ke perusahaan, udah ada jawaban, yang jawabnya itu kan nomor pusat, nomor kantor gitu. Nomor kantor misalkan cabang di Bandung, nomor kantor Bandung resmi gitu. Jadi yang jawab juga insya Allah tidak berbohong gitu, ada datanya. Kita rekam juga kalau bisa. Jadi untuk ketika telepon kita langsung klik rekam. Jadi obrolan itu bisa dijadikan penguat ketika ada masalah gitu. Ini buktinya orang ini tanggal sekian ketika kalau ada masalahnya telepon ke saya, dia benar katanya orang tersebut kerja di sini gitu, karyawan tetap gitu. Kalau seandainya yang customer service ya bahasanya atau bukan, kalau berbohong gitu gak mungkin sih, insya Allah gak mungkin berbohong. Nah kita cek status dia bekerja kan benar atau tidak gitu. Lebih kuatnya memang kita langsung datang ke perusahaan tersebut, apalagi orang yang sangat dikenal gitu. Nanya satpam aja langsung tahu, oh bapak ini gitu. Diliatin wajah ke satpam langsung tahu gitu, tanpa menyebutkan nama si satpam langsung, oh ini mah pak ini. Nah, dia itu jabatannya ini, dia langsung tahu. Itu insya Allah menjadi penguat gitu. Terkait data perusahaan kurang lebih segitu ya. Kalau misalkan ada rekan-rekan rental atau ya rekan-rekan rental ya, karena saya usaha di rental mobil. Jadi ada yang mau menambahkan itu silakan tinggalkan di kolom komentar itu. Insya Allah komentar atau ya komentar rekan-rekan itu sangat berharga ya, apalagi rekan-rekan rental juga meluruskan kesalahan-kesalahan apa yang saya sampaikan misalkan. Alhamdulillah saya bersyukur gitu. Nanti kalau misalnya ada kesalahan di poin ini harusnya begini, alhamdulillah gitu. Nah gitu kita harus saling berbagi khususnya ke sesama pengusaha rental untuk menghindari yang namanya penggelapan mobil, penggadaian mobil. Ya gitulah kurang lebihnya. Oke. Sekian video kali ini. Agak lemes ya video yang kedua. Sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.